kerja yang merupakan submateri dari manajemen sumber daya manusia latihan. Baik, perkenalkan nama saya BRM Suryo Priyono. Di semester ini saya mengampu manajemen sumber daya manusia yang di dalamnya ada submateri tentang lingkungan fisik. Baik teman-teman semua mahasiswa yang saya hormati, di pertemuan hari ini nanti saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti ada diskusi dan tanya jawab sehingga nanti terjalin komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen, sehingga nanti panjenengan semua nanti akan berdiskusi menurut materi yang hari ini kita bahas. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai materi lingkungan kerja di perkuliahan hari ini yang dimulai dari pengertian lingkungan kerja. Baik teman-teman semuanya mahasiswa, di lingkungan kerja pengertiannya adalah bagaimana lingkungan kerja ini merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga secara mudah bisa dipahami bahwa lingkungan kerja merupakan bagaimana karyawan atau perusahaan ini mampu untuk berkolaborasi, sehingga jenis-jenis lingkungan kerja beberapa hal ada lingkungan kerja secara fisik maupun non fisik. Bisa dilihat di layar, ada lingkungan kerja fisik yang meliputi adanya suasana, ada tata ruang, pencahayaan, suhu, kebersihan, dan kebersihan dan lain-lain. Nah, coba kita kaji satu persatu, bagaimana lingkungan kerja fisik ini mampu mempengaruhi kinerja seorang karyawan maupun perusahaan ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas para pekerja. Dimulai dari suasana. Apa yang menjadi poin kunci di suasana ini di dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah bagaimana terjalinnya hubungan yang baik antara pekerja dan atasan, sehingga suasana yang terjalin, kekerabatan yang terjadi di organisasi maupun perusahaan ini mampu untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas bekerja maupun mendatangkan income secara baik dilihat dari suasana perusahaan. Yang selanjutnya ada tata ruang. Nah, tata ruang ini apa kaitannya dengan prestasi, berkaitan apa dengan output yang ada di perusahaan. Coba kita lihat, banyak organisasi atau perusahaan itu menata ruang perkantorannya itu sedemikian rupa rapi, bersih, nyaman untuk para pekerja. Karena dalam hal ini ketika tata ruang dan letak suatu barang yang ada di perkantoran itu rapi, bersih, akan mempengaruhi satu yang dinamakan mood, namanya mood gitu ya, perasaan gitu ya. Itu akan menimbulkan sesuatu yang baik. Yang kedua, akan melihat situasi yang nyaman, bersih itu akan memunculkan
kreativitas yang diinginkan perusahaan. Ini dilihat dari tata ruang dan letak yang baik, bersih, dan nyaman untuk bekerja. Yang selanjutnya, apa kaitannya pencahayaan? Pencahayaan ini, teman-teman mahasiswa bisa dibayangkan apabila suatu perusahaan atau organisasi itu di dalam suatu kantornya itu tidak memfasilitasi pencahayaan yang cukup atau baik, gitu ya. Pagi harusnya ada matahari masuk ke dalam jendela atau ruangan para pekerja, gitu ya. Ada lampu, ya. Ada meja, kursi yang bisa diterangi dengan pencahayaan-pencahayaan itu dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau itu tidak ada, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi adalah ketidaknyamanan para pekerja untuk mengerjakan sesuatu di satu hari ke depan untuk meraih prestasi yang baik. Nah, ini penting karena juga di samping prestasi yang mumpuni, tentunya para pekerja diharapkan mempunyai kualitas tubuh yang sehat. Kalau bayangkan kalau karyawannya itu sakit-sakitan karena kekurangan cahaya matahari, gitu ya, itu pasti akan merugikan perusahaan atau organisasi. Suhu ini bukan dalam arti silat, gitu ya, bukan. Tapi suhu ini ruangan yang dipengaruhi oleh bisa air conditioner, ya, atau AC, gitu ya, ada kipas angin, ada yang ventilasi, gitu ya, di ruangan itu mungkin ada pintu jendelanya bisa terbuka dengan baik, bisa menerima udara dengan baik. Nah, ketika suhu ini tidak diperhatikan, semuanya bisa dibayangkan bagaimana sesaknya para pekerja ini untuk menghasilkan deadline yang koyak, dikejar terus menerus agar mampu selesai tepat pada waktu. Kalau suhu ini tidak diperhatikan, ya semuanya tidak akan pernah masuk ke dalam kantor itu. Yang selanjutnya ada kebersihan. Kebersihan jelas merupakan salah satu komponen yang penting ketika ada di perusahaan atau kantor atau dimanapun Anda semua berkunjung. Salah satu hal yang tentunya diperhatikan oleh perusahaan adalah kebersihan. Entah itu kebersihan toilet, entah itu kebersihan kantor, entah itu kebersihan meja kerja, sampai pada kebersihan pakaian karyawan itu sendiri. Nah, ini penting. Bayangkan kalau dalam satu kantor teman Anda ada yang belum mandi, ya, tidak bersih pakaiannya, ya. Apa yang terjadi? Pasti akan membuat suasana tidak nyaman, ya. Yang selanjutnya ada kebisingan. Tentunya dalam aspek lingkungan kerja ini, kebisingan ini menjadi salah satu faktor penentu para pekerja atau karyawan ini mampu untuk berkonsentrasi secara baik dan fokus pada pekerjaan secara teratur. Apabila kebisingan ini terus-menerus dirasakan oleh karyawan atau para atasan di kantor tersebut atau perusahaan, tentunya itu akan satu, mengurangi konsentrasi pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kualitas pekerjaan. Yang selanjutnya
akan menambah emosi para karyawan yang bekerja. Bayangkan kalau baru bekerja fokus, tiba-tiba suara knalpot itu bising sekali, setiap saat harus fokus, apa yang terjadi? Emosi pasti akan meluap. Ini kebisingan ini merupakan salah satu hal yang penting. Nah, lingkungan kerja fisik tadi sudah, kita akan masuk lingkungan kerja non fisik atau psikososial. Nah, psikososial ini apa, teman-teman semua? Lingkungan kerja psikososial ini yang hubungannya antara karyawan dengan atasannya di satu perusahaan, ada kultur atau budayanya, hubungannya dengan motivasi, leadership dan lain sebagainya. Coba kita akan lihat satu persatu. Secara mudah kita memahami bahwa manusia memerlukan hubungan yang baik antar sesama manusia, sehingga bisa dipahami apabila setiap manusia itu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, sehingga yang non fisik ini, yang dilihat dari hubungan antar karyawan ini, bisa dilihat dari hubungan antar divisi di dalam suatu perusahaan. Contohnya, ada divisi marketing, ada divisi produksi, ada divisi keuangan, ada divisi prasarana dan sarana, ada divisi apa lagi? Pemasaran. Bayangkan dari 5 divisi ini saja, ini orangnya berbeda-beda. Bayangkan kalau tidak ada hubungan antar karyawan ini yang saling menguntungkan atau baik. Yang divisi marketing itu tidak mau membantu divisi produksi, divisi produksi tidak mau membantu divisi keuangan. Bagaimana ini bisa terkorelasi dengan baik? Nah, ini hubungannya antar karyawan ini harus. Yang selanjutnya ada budaya kerja. Budaya kerja ini kalau dilihat dari sisi human atau manusia, setiap manusia mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Tentunya kebiasaan itu tidak bisa dipaksakan. Nah, bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan itu setiap manusia ini digabungkan menjadi satu lingkungan pekerjaan yang sama. Contohnya yang paling sederhana, ada yang bangun tidur itu bisa langsung kerja, ada yang bangun tidur itu ngopi ngetek dulu, santai, baru melakukan pekerjaan. Ada yang terbiasa setiap bangun tidur itu pasti akan jalan-jalan dulu, melihat situasi dan lain sebagainya, baru mengerjakan sesuatu. Ada juga yang bangun tidur itu langsung mandi. Nah, bayangkan atau coba kita lihat, ketika budaya atau kebiasaan manusia, setiap manusia yang ada di perusahaan itu tidak dikesampingkan, semuanya pasti akan melihat dirinya sendiri sebagai sesuatu yang baik, yang unggul, yang punya prestasi. Padahal dalam lingkungan kerja yang baik, budaya kerja ini terdiri dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan. Nah, tentunya kebiasaan-kebiasaan itu harus dijadikan satu menjadi SOP yang
menjadi kesepakatan bersama. Aturan itu akan menjadi satu poin bersama bagaimana kebiasaan itu harus menjadi kesepakatan. Datang harus jam 7, ya, tidak boleh lebih. Ya. Berpakaian rapi, bersepatu. Ya. Mengerjakan pekerjaan dengan porsinya sendiri-sendiri, tidak boleh dalam tanda kutip menyusui. Ini yang selanjutnya ada kepemimpinan, teman-teman semuanya bisa dilihat bahwa kepemimpinan ini menentukan arah kebijakan usaha, ya, atau organisasi. Seorang pemimpin atau leader itu mampu untuk mempengaruhi karyawannya untuk menjadi lebih baik atau buruk, bekerja maksimal atau sama sekali tidak bekerja. Nah, sehingga kepemimpinan ini menjadi faktor penentu terakhir ketika perusahaan ingin mengejar output yang lebih baik. Ya. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini datang dari setiap orangnya atau individunya. Motivasi tidak akan mungkin hadir di dalam diri manusia apabila setiap manusianya itu sendiri tidak mempunyai harapan atau keinginan, sehingga muncullah motivasi. Ya. Motivasi itu adalah suatu keinginan yang didasarkan pada rasa keinginan daripada manusia. Contohnya, teman-teman semuanya pasti punya keinginan mempunyai mobil bagus. Contohnya, nah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mencapai atau membeli mobil tersebut? Pasti akan bekerja lebih baik, ya, menghasilkan sesuatu yang baik, yang halal tentunya, tidak curang dan lain sebagainya. Sehingga keinginannya adalah saya mempunyai mobil. Stres kerja dengan kebisingan ini korelasinya satu garis. Tetapi stres kerja ini lebih didasarkan pada bagaimana kemampuan setiap individu di area di sebuah perusahaan itu mampu untuk mengelolanya. Stres kerja jelas itu pasti akan terjadi. Apapun pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang tidak menguras pikiran seseorang, pikiran, tenaga, enggak. Dan itu pasti saya pastikan itu akan terjadi. Tetapi bagaimana setiap karyawan itu mampu mengelola stres kerja ini menjadi sesuatu yang positif. Jangan-jangan kalau stres kerja terus mumpuli temannya, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang negatif. Stres kerja kalau di manage atau dibuat sesuatu yang positif. Oh, saya stres, saya akan istirahat, saya akan coba membaca apa yang disuka, saya akan olahraga dan lain sebagainya. Itu positif. Jangan sampai nanti menimbulkan keributan karena saya stres kerja di kantor saya dan akhirnya teman yang baik itu juga. Baik, selanjutnya ada lingkungan kerja menurut para ahli teman-teman semuanya. Bisa dibaca di sini 2001 Sudarmayanti berbicara tentang lingkungan kerja adalah keseluruhan alat, bahan, keadaan dan perbuatan yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi pelaksanaan kerja itu sendiri yang berfokus pada lingkungan fisik dan non fisik yang berdampak pada kinerja karyawan. Sehingga korelasinya apa? Ketika lingkungan fisik tadi dan non fisik tadi itu diberikan secara seimbang dan baik, kinerja karyawan akan berdampak. Sehingga ini dari sederhana. Mungkin ini
Sumito juga akan berbicara sama. Coba kita lihat. Niti Sumito berbicara tentang lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja, dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Nah, ini teman-teman semuanya berbicara tentang eksternal, dan yang mempengaruhi adalah sikap dan produktivitas. Ada kondisi eksternal yang mempengaruhi sikap dan produktivitas. Agak berbeda sedikit, tetapi pada poin awalnya bagaimana para pekerja ini menjalankan tugas-tugas yang dibebankan dengan fokusnya, sehingga Niti Sumito menitik beratkan pada bagaimana seorang pekerja ini mampu bersikap baik, mempunyai produktivitas tinggi, sehingga menghasilkan sesuatu yang tinggi. Baik. Yang selanjutnya ada Mukijat. Mukijat tahun 2000 berbicara tentang lingkungan kerja merupakan keseluruhan fasilitas yang ada di sekitar tempat kerja, ya, yang dapat mengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti ruang, suhu, ventilasi, penerangan, hubungan antara pekerja. Nah, fokusnya ada di kombinasi antara faktor fisik dan hubungan sosial. Kombinasi. Sehingga tadi di awal fisik dan non fisik, Mukijat berbicara tentang itu sangat berbeda. Yang selanjutnya ada Mangunegara. Mangunegara ini berbicara tentang fokus yang dibebankan pada elemen lingkungan yang bisa mendukung atau menghambat pelaksanaan kerja. Elemen lingkungan yang bisa mendukung atau menghambat. Contohnya, elemen lingkungan yang bisa mendukung itu ketepatan waktu transportasi yang dinaiki, eksternal ya. Dari rumah Anda naik sepeda motor. Sepeda motor yang di tengah jalan kehabisan bensin. Eksternalnya ini akan menghambat pelaksanaan kerja. Anda pasti satu, terlambat. Yang kedua pasti kena tegur ya dari atasan. Yang ketiga, Anda pasti tidak akan jadi kerja karena sudah terlambat sekian waktu. Ya. Yang menghambat, kalau yang bisa mendukung alat transportasi yang sama sekali tidak terhambat di jalan. Transportasi umum masuk jam 7, setengah 7 sudah siap, nanti jalan sampai di depan kantor jam 7 tepat. Itu. Okay. Ya, selanjutnya ada Sutrisno. Sutrisno ini berbicara tentang kolaborasi dan suasana kerja sebagai bagian dari lingkungan. Kolaborasi antara lingkungan fisik dan non fisik berkesinambungan dengan suasana kerja yang bagiannya itu dari lingkungan itu sendiri, sehingga ada fokus di mana bagian kolaborasi ini harus balance, seimbang, tidak bisa dikesampingkan. Ada pekerja yang tidak mampu untuk mendengar kebisingan terlalu lama, tetapi ada juga yang karyawan yang mampu untuk bertahan pada suhu AC dingin, tetapi bisiknya juga kuat. Nah, ini dikolaborasikan
sehingga lingkungannya itu akan kondusif. Di dalam satu ruangan ada dua pekerja. Contohnya, yang satu mampu untuk bertahan dalam cuaca suhu dingin, yang satu tidak kuat, sehingga akan dikolaborasikan. Ya sudah, kita akan cari tidak terlalu dingin tetapi juga tidak terlalu panas. Dalam satu pekerjaan yang sama ini bisa terjadi. Oke. Nah, tentunya pentingnya lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang kondusif, yang sehingga bermanfaat. Satu, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada mengurangi, tidak menambah ya, mengurangi stres dan konflik, menurunkan tingkat absensi dan turnover. Ya. Ini menjadi salah satu yang paling dominan di generasi Z saat ini. Ya. Tingkat absensi dan turnover ini menjadi sangat dominan. Yang selanjutnya mendorong kolaborasi dan komunikasi yang sehat, sehingga bagaimana kolaborasi dan komunikasi ini bisa terjalin dengan baik untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Baik. Pentingnya lingkungan kerja yang baik tadi itu yang pertama meningkatkan produktivitas karyawan. Contohnya, kita langsung ke contoh. Ruangan kerja yang rapi, udara yang cukup, ventilasi yang baik, buat karyawan tetap bekerja lebih aman tanpa merasa lelah berlebihan. Apa yang saya sampaikan di awal menjadi salah satu bukti bahwa produktivitas bisa dicapai apabila suasana perkantoran itu baik. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Contohnya, kepuasan kerja yang tinggi menurunkan turnover dan mengurangi biaya rekrutmen. Sehingga kepuasan dan loyalitas karyawan ini mengurangi stres dan burnout. Ini berbicara tentang perusahaan yang memperhatikan keseimbangan, balance, gitu ya. Ada work-life balance, artinya memiliki tingkat stres karyawan yang lebih rendah, dilihat dari stres atau burnout. Selanjutnya meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Ini berbicara tentang budaya saling menghormati sesama karyawan dan transparansi yang terjadi di perusahaan agar mampu untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, menurunkan tingkat absensi dan turnover. Ini berbicara tentang lingkungan kerja yang toksik. Itu biasanya membuat karyawan yang cepat lelah akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk kita berdiskusi sejenak agar kita bisa berinteraksi. Monggo, silakan. Mungkin kayak tadi yang motivasi itu mungkin bisa kayak arahnya ada bonus gitu Ya, salah satu itu yang untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kalau tidak ada bonus itu jelas karyawannya jadi tingkat untuk bekerjanya semangatnya itu jadi kadang. Baik, tentunya benar. Bonus itu menjadi salah satu pemicu agar karyawan itu mampu untuk
menunjukkan kualitas pekerjaan dan kualitas dirinya mampu untuk bersaing dengan pemimpin. Sehingga stimulan itu akan terus dimunculkan ketika karyawan